Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, Akuntansi Keuangan Menengah 1. Di sini kami akan menjelaskan tentang bab 13, yaitu kewajiban lancar, provisi, dan kontingensi. Next. Di sini anggota kelompoknya yang pertama ada Marsala Kusuma Ningtyas dengan NIM 2020-12-11-032, yang kedua Fahru Rozi dengan NIM 2020-12-11-030, dan yang terakhir Dewi Ratnasari dengan NIM 2020-12-11-031. Next. Tujuan pembelajaran. Yang pertama menjelaskan sifat, penilaian, dan pelaporan kewajiban lancar. Yang kedua menjelaskan akuntansi untuk berbagai jenis provisi. Yang ketiga, jelaskan akuntansi untuk kerugian dan keuntungan kontingensi. Yang keempat, tunjukkan bagaimana menyajikan dan menganalisis informasi terkait kewajiban. Next. Kewajiban lancar. Tujuan pembelajaran pertama. 1. Menjelaskan sifat, penilaian, dan pelaporan kewajiban lancar. Next. Pertanyaan, apa itu kewajiban? Tidak mudah untuk menjawabnya. Misalnya, apakah saham preferen merupakan kewajiban atau klaim kepemilikan? Reaksi pertama adalah mengatakan bahwa saham preferen sebenarnya merupakan klaim kepemilikan, dan perusahaan harus melaporkannya sebagai bagian dari ekuitas. Padahal, saham preferen juga memiliki banyak unsur utang. Penerbit dan dalam beberapa kasus pemegang sering memiliki hak untuk menjual saham dalam jangka waktu tertentu, membuat mereka mirip dengan pembayaran kembali pokok. Dividen atas saham preferen dalam banyak kasus hampir dijamin atau ketentuan kumulatif, yaitu membuatnya terlihat seperti bunga. Akibatnya, saham preferen hanyalah salah satu dari banyak instrumen keuangan yang sulit untuk diklasifikasikan. Dengan kata lain, kewajiban memiliki 3 karakteristik penting. Yang pertama, ini adalah kewajiban saat ini. Yang kedua, ini membutuhkan transfer sumber daya ekonomi, seperti uang tunai, barang, dan jasa. Yang ketiga, itu muncul dari peristiwa masa lalu. Konsep yang mendasari yaitu untuk menentukan klasifikasi yang tepat dari instrumen keuangan tertentu, perusahaan memerlukan definisi aset, kewajiban, dan ekuitas yang tepat. Mereka sering menggunakan definisi kerangka konseptual sebagai dasar untuk menyelesaikan masalah klasifikasi yang kontroversial. Next. Kewajiban lancar. Ingatlah bahwa aset lancar adalah uang tunai atau aset lain yang secara wajar diharapkan dapat diubah oleh perusahaan menjadi uang tunai, dijual atau dikonsumsi dalam operasi dalam satu siklus, operasi atau dalam 1 tahun, atau jika menyelesaikan lebih dari 1 siklus setiap tahun. Demikian pula, kewajiban lancar dilaporkan jika salah satu dari kedua kondisi ada liabilitas diharapkan diselesaikan dalam siklus operasi normalnya, atau liabilitas diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Next. Berikut adalah beberapa kewajiban lancar yang khas. Yang pertama ada non-payable, yang kedua notes payable, yang ketiga current maturities of long-term debt, yang keempat short-term obligations expect to be refinanced, yang kelima dividend payable, yang keenam customer advance and deposit, yang ketujuh unearned revenue, yang ke-8 sales and value add tax payable, yang 9 income tax payable, dan yang terakhir employee related liabilities. Next. Akun hutang. Hutang usaha atau hutang dagang adalah saldo hutang kepada orang lain untuk barang, perlengkapan, atau jasa yang dibeli dengan akun terbuka. Hutang usaha timbul karena jeda waktu antara penerimaan jasa atau perolehan hak atas aset dan pembayarannya. Persyaratan penjualannya misalnya 2/10 net 30 atau 1/10 EOM. Biasanya menyatakan periode kredit yang diperpanjang ini biasanya 30 hingga 60 hari. Kalau untuk hutang wesel bayar adalah janji tertulis untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu di masa depan. Mereka mungkin timbul dari pembelian, pembiayaan, atau transfer lainnya. Beberapa industri memerlukan wesel atau sering disebut sebagai wesel bayar sebagai bagian dari transaksi penjualan atau pembelian sebagai pengganti perpanjangan normal kredit rekening terbuka. Wesel bayar kepada bank atau perusahaan pinjaman umumnya timbul dari pinjaman tunai. Perusahaan mengklasifikasikan wesel sebagai jangka pendek atau jangka panjang, tergantung pada tanggal jatuh tempo pembayaran. Wesel juga dapat berbunga atau tanpa bunga. Next. Hutang jangka panjang yang jatuh tempo saat ini.
Ahold Delhaize Group melaporkan sebagai bagian dari kewajiban lancarnya, bagian dari obligasi, surat hipotek, dan hutang jangka panjang lainnya yang jatuh tempo dalam tahun fiskal berikutnya. Ini mengkategorikan jumlah ini sebagai jatuh tempo saat ini dari hutang jangka panjang. Perusahaan seperti Ahold Delhaize mengecualikan hutang jangka panjang yang saat ini jatuh tempo dari kewajiban lancar jika mereka ingin yang pertama dibiayai kembali atau dipensiunkan dari hasil penerbitan hutang jangka panjang yang baru atau dibahas di bagian selanjutnya, atau yang kedua dikonversi menjadi saham biasa. Ketika hanya sebagian dari hutang jangka panjang yang harus dibayar dalam 12 bulan ke depan, seperti dalam kasus obligasi seri yang perusahaan pensiun melalui serangkaian angsuran tahunan. Perusahaan melaporkan bagian jatuh tempo dari hutang jangka panjang sebagai kewajiban lancar dan sisanya sebagai hutang jangka panjang. Next. Kewajiban jangka pendek diharapkan dibiayai kembali. Kewajiban jangka pendek adalah hutang yang dijadwalkan untuk jatuh tempo dalam waktu 1 tahun setelah tanggal laporan posisi keuangan perusahaan atau dalam siklus operasi normalnya. Beberapa kewajiban jangka pendek diharapkan akan dibiayai kembali secara jangka panjang. Kewajiban jangka pendek ini tidak memerlukan penggunaan modal kerja selama tahun berikutnya atau siklus operasi. Misalnya, sebuah perusahaan mungkin memperoleh pinjaman bank 5 tahun, tetapi menangani pembiayaan aktual dengan catatan 90 hari harus terus dibalik atau diperbarui. Dalam hal ini, apakah pinjaman tersebut merupakan utang jangka panjang atau kewajiban lancar, itu tergantung pada kriteria refinancing. Kriteria pembiayaan kembali. Untuk mengatasi masalah klasifikasi ini, ISP telah mengembangkan kriteria untuk menentukan keadaan di mana kewajiban jangka pendek dapat dikeluarkan dengan benar dari kewajiban lancar. Secara khusus, perusahaan dapat mengecualikan kewajiban jangka pendek dari kewajiban lancar jika pada tanggal laporan keuangan ia memiliki hak untuk menunda penyelesaian kewajiban selama setidaknya 12 bulan. Setelah tanggal laporan keuangan, tanggal pelaporan, skenario umum untuk penangguhan adalah pembiayaan kembali. Next. Hutang dividen. Hutang dividen tunai adalah jumlah yang terutang oleh perusahaan kepada pemegang sahamnya sebagai akibat dari otorisasi Dewan Direksi, atau dalam kasus lain, suara pemegang saham. Pada tanggal deklarasi, perusahaan menanggung kewajiban yang menempatkan pemegang saham pada posisi di kreditur dalam jumlah dividen yang diumumkan, karena perusahaan selalu membayar dividen tunai dalam 1 tahun deklarasi, atau umumnya dalam 3 bulan. Mereka mengklasifikasikannya sebagai kewajiban lancar. Di sisi lain, perusahaan tidak mengakui dividen yang terakumulasi tetapi tidak diumumkan pada saham preferen kumulatif sebagai kewajiban. Mengapa? Karena dividen preferensi yang tertunggak bukan merupakan kewajiban sampai Dewan Direksi mengizinkan pembayaran. Namun demikian, perusahaan harus mengungkapkan jumlah dividen kumulatif yang belum dibayarkan dalam catatan, atau menunjukkannya dalam tanda kurung di bagian modal saham. Konsep yang mendasari preferensi dividen tunggakan memang mewakili kemungkinan pengorbanan ekonomi masa depan. Tetapi pengorbanan yang diharapkan tidak dihasilkan dari transaksi masa lalu atau peristiwa masa lalu. Pengorbanan akan dihasilkan dari peristiwa masa depan atau deklarasi oleh direksi. Pengungkapan catatan meningkatkan nilai prediksi laporan keuangan. Next. Uang muka dan setoran pelanggan. Kewajiban lancar dapat mencakup setoran tunai yang dapat dikembalikan yang diterima dari pelanggan dan karyawan. Perusahaan dapat menerima simpanan dari pelanggan untuk menjamin kinerja kontrak atau layanan atau sebagai jaminan untuk menutup pembayaran kewajiban masa depan yang diharapkan. Misalnya, perusahaan seperti Vodafone sering memerlukan deposit pada peralatan yang digunakan pelanggan untuk terhubung ke internet atau untuk mengakses layanan Vodafone lainnya. Vodafone juga dapat menerima deposit dari pelanggan sebagai jaminan atas kemungkinan kerusakan properti. Selain itu, beberapa perusahaan mengharuskan karyawannya untuk melakukan deposit untuk pengembalian kunci atau properti perusahaan lainnya. Klasifikasi pos-pos ini sebagai kewajiban lancar atau tidak lancar tergantung pada waktu antara tanggal penyetoran dan pemutusan hubungan yang membutuhkan penyetoran. Next.
Pendapatan diterima di muka. Mengacu pada pembayaran di muka yang diterima perusahaan untuk produk atau layanan yang akan dikirim atau dilakukan di masa depan, perusahaan yang menerima pembayaran di muka mencatat jumlah tersebut sebagai pendapatan yang ditangguhkan. Pendapatan yang ditangguhkan masuk ke dalam liabilitas atau kewajiban karena mencerminkan pendapatan yang belum diperoleh dan mewakili produk atau layanan yang terhutang kepada pelanggan. Karena produk atau layanan dikirimkan dari waktu ke waktu, produk tersebut diakui secara proporsional sebagai pendapatan pada laporan laba rugi. Next. Hutang pajak penghasilan. Sebagian besar pajak penghasilan bervariasi secara proporsional dengan jumlah pendapatan tahunan. Dengan menggunakan informasi dan saran terbaik yang tersedia, bisnis harus menyiapkan pengembalian pajak penghasilan dan menghitung pajak penghasilan yang terutang yang dihasilkan dari operasi periode berjalan. Perusahaan harus mengklasifikasikan sebagai kewajiban lancar pajak terutang atas laba bersih, seperti yang dihitung per pengembalian pajak. Namun di banyak negara, kepemilikan dan kemitraan bukanlah entitas kena pajak. Kewajiban terkait karyawan. Perusahaan juga melaporkan sebagai jumlah kewajiban lancar yang terutang kepada karyawan untuk gaji atau upah pada akhir periode akuntansi. Selain itu, mereka sering juga melaporkan sebagai kewajiban lancar item berikut yang terkait dengan kompensasi karyawan. Yang pertama, potongan gaji. Yang kedua, ketidakhadiran yang dikompensasi. Yang ketiga, bonus. Next. Potongan gaji. Jenis pemotongan gaji yang paling umum adalah pajak, premi asuransi, tabungan karyawan, dan iuran serikat pekerja. Sejauh perusahaan belum mengirimkan jumlah yang dikurangkan kepada otoritas yang tepat pada akhir periode akuntansi, perusahaan harus mengakuinya sebagai kewajiban lancar. Absensi yang dikompensasi. Absensi yang dikompensasikan adalah absensi yang dibayar dari pekerjaan seperti liburan, sakit, dan cuti hamil, ayah, dan juri. Pertimbangan berikut adalah relevan dengan akuntansi untuk absen berkompensasi. Bagi hasil dan paket bonus. Yang pertama, banyak perusahaan memberikan bonus kepada karyawan tertentu atau semua karyawan di samping gaji atau upah reguler mereka. Seringkali jumlah bonus tergantung pada laba tahunan perusahaan. Yang kedua, perusahaan dapat mempertimbangkan pembayaran bonus kepada karyawan sebagai gaji dan upah tambahan dan harus memasukkannya sebagai pengurang dalam menentukan laba bersih untuk tahun tersebut. Next. Selanjutnya ada ketentuan tujuan pembelajaran 2, yaitu jelaskan akuntansi untuk berbagai jenis profesi. Next. Provisi adalah kewajiban waktu atau jumlah yang tidak pasti, atau kadang-kadang disebut sebagai perkiraan kewajiban. Ketentuan sangat umum dan dapat dilaporkan sebagai lancar atau tidak lancar tergantung pada tanggal pembayaran yang diharapkan. Jenis ketentuan yang umum adalah kewajiban yang berkaitan dengan litigasi, garansi, atau jaminan produk, restrukturisasi bisnis, dan kerusakan lingkungan. Selisih antara provisi dan kewajiban lainnya, seperti utang usaha atau wesel bayar, utang gaji, dan hutang dividen adalah bahwa provisi memiliki ketidakpastian yang lebih besar tentang waktu atau jumlah pengeluaran masa depan yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban. Misalnya, ketika SIMS melaporkan hutang dagang, ada faktur atau perjanjian formal untuk keberadaan dan jumlah kewajiban. Demikian pula ketika SIMS memperoleh hutang bunga, waktunya dan jumlahnya diketahui. Next. Pengakuan provisi. Perusahaan memperoleh beban dan kewajiban sebelumnya terkait untuk provisi hanya jika 3 kondisi berikut. Yang pertama, perusahaan memiliki kewajiban kini atau hukum konstruktif sebagai akibat peristiwa masa lalu. Yang kedua, besar kemungkinan bahwa arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban. Yang ketiga, estimasi yang andal dapat dibuat tentang jumlah kewajiban.
Jika ketiga kondisi ini tidak terpenuhi, maka tidak ada provisi yang diketahui. Dalam menerapkan kondisi yang pertama, peristiwa masa lalu atau disebut sebagai peristiwa wajib masa lalu harus muncul. Dalam menerapkan kondisi kedua, kemungkinan didefinisikan sebagai lebih mungkin daripada tidak terjadi. Frasa Dalam menerapkan kondisi kedua, kemungkinan didefinisikan sebagai lebih mungkin daripada tidak terjadi. Frasa ini diartikan sebagai kemungkinan terjadinya lebih besar dari 50%. Jika probabilitasnya adalah 50% atau kurang, provisi tidak diakui. Next. Contoh pengakuan. Contoh yang pertama, di mana sebuah perusahaan memiliki kewajiban hukum untuk menghormati jaminan. Kewajiban hukum umumnya dihasilkan dari kontrak atau undang-undang. Jaminan. Fakta, Santos SA memberikan jaminan kepada pelanggannya terkait penjualan produk kelistrikannya. Garansi selama 3 tahun dari tanggal penjualan. Berdasarkan pengalaman masa lalu, kemungkinan besar ada beberapa klaim di bawah jaminan. Pertanyaannya, haruskah Santos mengakui pada tanggal laporan posisi keuangan suatu provisi untuk biaya garansi belum diselesaikan? Solusinya, yang pertama, garansi adalah kewajiban saat ini sebagai akibat dari peristiwa yang mengikat di masa lalu. Masa lalu peristiwa yang mengikat adalah penjualan produk dengan jaminan yang menimbulkan kewajiban hukum. Yang kedua, garansi menghasilkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat dalam penyelesaian. Kemungkinan besar bahwa akan ada beberapa klaim terkait dengan jaminan ini. Santos harus mengakui ketentuan itu berdasarkan pengalaman masa lalu. Next. Kewajiban konstruktif adalah kewajiban yang timbul dari tindakan perusahaan di mana yang pertama dengan pola praktik masa lalu yang mapan, kebijakan yang diterbitkan atau arus yang cukup spesifik pernyataan. Perusahaan telah menunjukkan kepada pihak lain bahwa ia akan menerima tanggung jawab tertentu. Yang kedua, akibatnya perusahaan telah menciptakan harapan yang sah dari pihak lain bahwa itu akan melepaskan tanggung jawab tersebut. Contoh yang kedua menunjukkan bagaimana kewajiban konstruktif dilaporkan. Pengembalian uang. Faktanya, Christian Dior memiliki kebijakan untuk mengembalikan uang pembelian kepada pelanggan yang tidak puas sekalipun meskipun tidak ada kewajiban hukum untuk melakukannya. Kebijakannya untuk melakukan pengembalian uang sudah umum diketahui. Pertanyaannya, haruskah Christian Dior mencatat provisi untuk pengembalian dana ini? Solusinya yang pertama, pengembalian uang adalah kewajiban sekarang sebagai akibat dari peristiwa yang mengikat di masa lalu. Penjualan ini menimbulkan kewajiban konstruktif karena perilaku perusahaan telah menciptakan harapan yang valid di pihak pelanggan bahwa itu akan mengembalikan pembelian. Yang kedua, pengembalian dana mengakibatkan arus keluar sumber daya dalam penyelesaian. Kemungkinan besar sebagai barang akan dikembalikan untuk pengembalian dana. Provisi diakui untuk estimasi terbaik biaya pengembalian dana. Next. Contoh yang ketiga, W.M. Morrison Supermarket, di mana pengakuan provisi tergantung pada kemungkinan pembayaran di masa depan. Gugatan. Faktanya, asumsikan bahwa seorang karyawan mengajukan gugatan senilai 1 juta pada tanggal 30 November 2022 terhadap Morrison Supermarket untuk kerusakan yang diderita ketika karyawan terpeleset dan menderita cedera serius di salah satu fasilitas perusahaan. Pengacara Morrison percaya bahwa Morrison tidak akan kehilangan gugatan, menempatkan kemungkinan pembayaran di masa depan kurang dari 50%.
Pertanyaannya, haruskah Morrison mengakui ketentuan untuk klaim hukum pada 31 Desember 2022? Solusinya, meskipun peristiwa masa lalu yang mengikat telah terjadi atau kerugian yang menyebabkan pengajuan gugatan, tidak mungkin lebih mungkin daripada tidak bahwa Morrison harus membayar ganti rugi apapun. Oleh karena itu, Morrison tidak perlu mencatat provisi. Jika di sisi lain pengacara Morrison memutuskan bahwa kemungkinan besar perusahaan akan kalah dalam gugatan, maka Morrison harus mengakui provisi pada tanggal 31 Desember 2022. Next. Pengukuran ketentuan. Jumlah yang diakui harus menjadi perkiraan terbaik dari pengeluaran diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini. Estimasi terbaik mewakili jumlah yang perusahaan akan membayar untuk menyelesaikan kewajiban pada tanggal laporan posisi keuangan. Dalam menentukan estimasi terbaik, manajemen perusahaan harus menggunakan penilaian berdasarkan masa lalu atau transaksi serupa, diskusi dengan para ahli, dan informasi terkait lainnya. Begini cara penilaian dapat digunakan dalam 3 jenis situasi yang berbeda untuk sampai pada perkiraan terbaik. Pengukuran kewajiban harus mempertimbangkan nilai waktu dari uang. Selain itu, peristiwa masa depan yang mungkin berdampak pada pengukuran biaya harus dipertimbangkan. Misalnya, perusahaan seperti Total SA yang mungkin memiliki biaya perbaikan yang tinggi terkait untuk pembersihan lingkungan dapat mempertimbangkan inovasi teknologi masa depan yang mengurangi biaya perbaikan. Next. Selanjutnya, jenis ketentuan umum. Berikut beberapa area umum di mana provisi dapat diakui dalam laporan keuangan. Yang pertama, gugatan, kemudian jaminan, yang ketiga, hutang imbalan, keempat, lingkungan, yang kelima, kontrak yang memberatkan, terakhir, restrukturisasi. Meskipun perusahaan umumnya melaporkan hanya satu jumlah lancar dan satu tidak lancar untuk provisi dalam laporan posisi keuangan, IFRS juga mensyaratkan pengungkapan yang luas terkait dengan ketentuan dalam catatan atas laporan keuangan. Perusahaan tidak mencatat atau melaporkan dalam catatan atas laporan keuangan pernyataan kontingensi risiko umum yang melekat dalam operasi bisnis, misalnya kemungkinan perang, pemogokan, bencana yang tidak dapat diasuransikan, atau resensi bisnis. Next. Ketentuan litigasi. Perusahaan harus mempertimbangkan faktor-faktor berikut. Antara lain, dalam menentukan apakah akan mencatat kewajiban sehubungan dengan litigasi yang tertunda atau terancam dan klaim aktual atau yang mungkin terjadi dan penilaian. Yang pertama, periode waktu di mana penyebab yang mendasari tindakan terjadi. Yang kedua, probabilitas hasil yang tidak menguntungkan. Yang ketiga, kemampuan untuk membuat perkiraan yang wajar tentang jumlah kerugian. Untuk melaporkan kerugian dan kewajiban dalam laporan keuangan, penyebab litigasi harus terjadi pada atau sebelum tanggal laporan keuangan. Tidak masalah bahwa perusahaan mengetahui adanya atau kemungkinan adanya gugatan atau tuntutan setelah tanggal laporan keuangan. Pernyataan tetapi sebelum mengeluarkannya. Untuk mengevaluasi kemungkinan hasil yang tidak menguntungkan, sebuah perusahaan mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama, sifat litigasi, perkembangan kasus, pendapatan hukum, penasihat hukum, pengalamannya sendiri dan orang lain dalam kasus serupa, dan tanggapan manajemen apapun terhadap gugatan tersebut. Sehubungan dengan gugatan yang belum diajukan dan klaim serta penilaian yang belum ditegaskan, perusahaan harus menentukan. Yang pertama, tingkat kemungkinan bahwa suatu gugatan dapat diajukan atau suatu tuntutan atau penilaian dapat diajukan ditegaskan. Yang kedua, kemungkinan hasil yang tidak menguntungkan. Next. Ketentuan garansi. Garansi atau garansi produk adalah janji yang dibuat oleh penjual kepada pembeli untuk kekurangan, kuantitas, kualitas, atau kinerja dalam suatu produk. Produsen biasanya menggunakan sebagai penjualan teknik promosi. Untuk jangka waktu tertentu setelah tanggal penjualan ke konsumen, produsen dapat berjanji untuk menanggung seluruh atau sebagian biaya penggantian suku cadang yang rusak.
untuk melakukan perbaikan atau servis yang diperlukan tanpa biaya. Jaminan memerlukan biaya masa depan. Biaya tambahan ini terkadang disebut setelah biaya atau biaya pasca penjualan. Seringkali signifikan, meskipun biaya masa depan tidak terbatas jumlahnya, karena tanggal dan bahkan pelanggan, kewajiban mungkin terjadi dalam banyak kasus. Perusahaan harus mengakui kewajiban ini dalam akun, jika mereka dapat memperkirakannya secara wajar. Estimasi jumlah liabilitas mencakup semua biaya yang akan dikeluarkan perusahaan setelah penjualan dan pengiriman yang terkait dengan koreksi catat atau kekurangan yang dipersyaratkan dalam ketentuan garansi. Next. Perusahaan sering memberikan salah satu dari dua jenis jaminan kepada pelanggan. Jenis yang pertama, garansi bahwa produk memenuhi spesifikasi yang disepakati dalam kontrak pada saat produk dijual. Jenis garansi ini termasuk dalam harga jual produk perusahaan dan seringkali disebut sebagai jaminan jenis garansi. Yang kedua, garansi yang memberikan layanan tambahan di luar garansi bertipe asuransi. Garansi ini adalah tidak termasuk dalam harga jual produk dan disebut sebagai garansi jenis layanan. Sebagai hasilnya, itu dicatat sebagai kewajiban. Perusahaan sering memberikan salah satu dari dua jenis jaminan kepada pelanggan. Yang pertama, garansi bahwa produk memenuhi spesifikasi yang disepakati dalam kontrak pada saat produk dijual. Jenis garansi ini termasuk dalam harga jual produk perusahaan dan seringkali disebut sebagai jaminan jenis garansi. Yang kedua, garansi yang memberikan layanan tambahan di luar garansi bertipe asuransi. Garansi ini adalah tidak termasuk dalam harga jual produk dan disebut sebagai garansi jenis layanan. Sebagai hasilnya, itu dicatat sebagai kewajiban kinerja yang terpisah. Garansi jenis jaminan. Perusahaan tidak mencatat kewajiban kinerja terpisah untuk jaminan jenis jaminan. Jenis garansi ini tidak lebih dari jaminan kualitas bahwa barang atau jasa bebas dari cacat di titik penjual. Jenis kewajiban ini harus dibebankan pada periode barang disediakan atau layanan yang dilakukan. Selain itu, perusahaan harus mencatat kewajiban garansi. Perkiraan jumlah kewajiban mencakup semua biaya yang dikeluarkan perusahaan setelah penjualan karena koreksi atas cacat atau kekurangan yang dipersyaratkan dalam ketentuan garansi. Next. Yang pertama, untuk mengakui penjualan mesin, jurnalnya uang tunai atau cash didebit 500.000 pada pendapatan penjualan. Yang kedua, untuk mencatat pembayaran atas pengeluaran garansi yang terjadi pada tahun 2022, jurnalnya biaya garansi 4.000 didebit pada cash inventaris gaji yang masih harus dibayar 4.000 di kredit. Ayat jurnal penyesuaian untuk mencatat perkiraan biaya garansi dan kewajiban garansi untuk perkiraan klaim garansi di tahun 2023. Jurnalnya biaya garansi didebit 16.000 pada tanggung jawab garansi. Yang nomor 4, untuk mencatat pembayaran atas pengeluaran garansi yang terjadi pada tahun 2023 terkait dengan penjualan mesin tahun 2022. Jurnalnya tanggung jawab garansi 16.000 didebit pada cash inventaris gaji yang masih harus dibayar 16.000 di kredit. Pada akhir tahun 2023, tidak ada kewajiban garansi yang dilaporkan untuk mesin yang dijual pada tahun 2022. Next. Garansi jenis layanan. Garansi terkadang dijual terpisah dari produk. Misalnya, saat Anda membeli televisi, Anda berhak atas jaminan jenis jaminan. Anda juga pasti akan ditawari perpanjangan garansi pada produk dengan biaya tambahan yang disebut sebagai garansi jenis layanan. Di sebagian besar dalam kasus tertentu, garansi jenis layanan memberikan layanan kepada pelanggan. Selain memperbaiki cacat yang ada di waktu penjualan, perusahaan mencatat garansi jenis layanan sebagai kewajiban kinerja yang terpisah. Misalnya, di kasus televisi, penjualan mengakui penjualan televisi dengan jaminan jenis garansi terpisah dari penjualan garansi jenis layanan. Penjualan garansi jenis layanan biasanya dicatat dalam akun pendapatan jaminan diterima di muka. Perusahaan kemudian mengakui pendapatan dengan dasar garis lurus selama periode garansi jenis layanan berlaku. Perusahaan hanya
hanya menangguhkan dan mengamortisasi biaya yang bervariasi dan berhubungan langsung dengan penjualan kontrak atau terutama komisi. Perusahaan membebankan gaji dan upah karyawan, iklan, dan beban umum dan administrasi karena biaya ini terjadi meskipun perusahaan tidak menjual garansi jenis layanan. Next. Yang pertama, untuk mencatat penjualan mobil dan jaminan terkait. Jurnalnya tunai 30.900 pada pendapatan garansi terima di muka, 900 di kredit, pendapatan penjualan 30.000 di kredit. Yang kedua, untuk mencatat pengeluaran garansi yang terjadi pada tahun 2022. Jurnalnya, biaya garansi 500 di debit pada uang tunai persediaan gaji yang masih harus dibayar 500 kredit. Yang ketiga, ayat jurnal penyesuaian untuk mencatat perkiraan biaya garansi dan kewajiban garansi untuk perkiraan jaminan tahun 2023. Jurnalnya biaya garansi pada kewajiban garansi sebesar 200. Yang keempat, untuk mencatat pendapatan yang diakui pada tahun 2025 pada garansi jenis layanan. Jurnalnya pendapatan garansi terima di muka 300 dari 900 dibagi 3. Pada pendapatan garansi 300. Pengeluaran garansi berdasarkan garansi jenis layanan akan dibebankan pada saat terjadinya pada tahun 2025 sampai tahun 2027. Next. Kemudian hutang pertimbangan. Perusahaan sering melakukan pembayaran atau memberikan pertimbangan kepada pelanggan mereka sebagai bagian dari pendapatan pengaturan. Pertimbangan yang dibayarkan atau dibayarkan dapat mencakup diskon, potongan harga, produk gratis, atau jasa. Misalnya, banyak perusahaan menawarkan premi, baik secara terbatas atau berkelanjutan kepada pelanggan dengan imbalan tutup kotak, sertifikat, kupon, label, atau pembungkus. Preminya mungkin perak, piring, peralatan kecil, mainan, atau transportasi gratis. Juga kupon cetak yang bisa ditukarkan dengan diskon tunai untuk barang-barang yang dibeli saat populer. Inovasi pemasaran populer lainnya adalah rabat tunai yang dapat diperoleh pembeli dengan mengembalikan tanda terima toko dan kupon rabat ke produsen. Next. Yang pertama, untuk mencatat pembelian 20.000 mangkuk pencampur dengan harga 2 euro per mangkuk pada tahun 2022, jurnalnya inventaris premi 40.000 dari 20.000 dikali 2. Pada utang tunai 40.000 di kredit. Untuk jurnal mencatat penjualan cake mini mix box pada tahun 2022, jurnalnya uang tunai 900.000 dari 300.000 dikali 3. Pada pendapatan penjualan 900.000. Untuk mencatat penebusan aktual 60.000 tutup kotak tanda terima 1 euro per 10 tutup kotak dan pengiriman mangkuk pencampur, jurnalnya tunai atau cash 6.000 di debit pada biaya premi di 6.000 di kredit, pada inventaris premi 60.000 dikali 60.000 dibagi 10 dikali 2, 12.000. Yang keempat, ayat jurnal penyesuaian untuk mencatat beban premi tambahan dan estimasi kewajiban premi pada tanggal 31 Desember 2022. Jurnalnya biaya premi 12.000 pada kewajiban premi 12.000. Next. Nah, untuk pencatatan untuk penghitungan computation of premium liability tanggal 31 bulan 12 tahun 2022, yaitu ada total box top sold in 2022 300.000 dikali estimasi redemption 0,60, jadi totalnya 180. Untuk cost of estimate redemption 18.000, redemption to date dikurangi 6.000. Liability-nya jadinya 12.000. 31 Desember 2022, laporan posisi keuangan Fluffy Cake Mix melaporkan premium persediaan sebesar 28.000 dari 40.000 dikurangi 12.000 sebagai aset lancar dan kewajiban premium sebesar 12.000 sebagai kewajiban saat ini. Laporan laba rugi 2022 melaporkan beban premi 18.000 dari 6.000 tambah 12.000 sebagai beban penjualan. Ketentuan lingkungan. Perkiraan untuk membersihkan lokasi limbah beracun yang ada cukup besar.
Selain itu, perkiraan biaya pembersih udara dan mencegah kerusakan lingkungan di masa depan berjalan lebih tinggi. Di banyak industri, konstruksi, dan pengoperasian aset berumur panjang melibatkan kewajiban untuk penarikan aset tersebut. Ketika sebuah perusahaan pertambangan membuka tambang terbuka, ia mungkin juga berkomitmen untuk memulihkan tanah setelah selesai menambang. Demikian pula, ketika sebuah perusahaan minyak mendirikan pengeboran lepas pantai platform, mungkin diwajibkan secara hukum untuk membongkar dan menghapus platform di akhir masa pakainya. Next. Selanjutnya, pengakuan akuntansi liabilitas lingkungan. Seperti ketentuan lainnya, perusahaan harus mengakui liabilitas lingkungan ketika memiliki kewajiban hukum yang ada terkait dengan penghentian aset berumur panjang dan ketika hal itu dapat secara wajar memperkirakan jumlah kewajiban. Acara wajib. Contoh kewajiban hukum yang ada yang memerlukan pengakuan kewajiban termasuk tidak terbatas ke penonaktifan fasilitas nuklir, pembongkaran, restorasi, dan reklamasi properti minyak dan gas bumi, biaya penutupan reklamasi dan pemindahan tertentu dari fasilitas pertambangan, biaya penutupan dan pasca penutupan tempat pembuangan akhir. Untuk memperoleh manfaat dari aset-aset berumur panjang ini, perusahaan umumnya secara hukum berkewajiban untuk biaya yang terkait dengan penghentian aset. Apakah perusahaan menyewa pihak lain untuk melakukan kegiatan pensiun atau melakukan kegiatan dengan sendirinya dan peralatan? Kewajiban lingkungan menimbulkan berbagai pola pengakuan. Untuk misalnya, kewajiban mungkin timbul pada awal penggunaan aset, misalnya pemasangan anjungan minyak. Atau mungkin membangun dari waktu ke waktu, misalnya tempat pembuangan sampah yang mengembang dari waktu ke waktu. Next. Pengukuran. Sebuah perusahaan awalnya mengukur kewajiban lingkungan pada estimasi terbaik dari biaya masa depan. Estimasi harus mencerminkan jumlah yang akan dibayar perusahaan di pasar aktif untuk menyelesaikan kewajibannya, atau pada dasarnya nilai wajar. Sementara pasar aktif tidak ada untuk banyak kewajiban di lingkungan. Perusahaan harus memperkirakan nilai wajar berdasarkan informasi terbaik yang tersedia. Informasi seperti itu bisa termasuk harga pasar kewajiban serupa, jika tersedia, atau perusahaan dapat menggunakan nilai sekarang untuk mengestimasi nilai wajar. Selanjutnya ada pengakuan dan alokasi. Untuk mencatat kewajiban lingkungan dalam laporan keuangan, perusahaan memasukkan biaya terkait dengan liabilitas lingkungan dalam jumlah tercatat aset berumur panjang terkait, dan mencatat kewajiban untuk jumlah yang sama. Ini mencatat biaya lingkungan sebagai bagian dari aset terkait, karena biaya ini terkait dengan pengoperasian aset dan diperlukan untuk menyiapkan aset untuk penggunaan yang dimaksudkan. Oleh karena itu, aset spesifik misalnya tambang, platform, pengeboran, pembangkit listrik, tenaga nuklir harus meningkat karena manfaat ekonomi masa depan berasal dari penggunaan aset produktif ini. Perusahaan tidak boleh mencatat biaya lingkungan yang dikapitalisasi dalam akun terpisah, karena tidak ada manfaat ekonomi masa depan yang dapat diasosiasikan dengan biaya-biaya ini saja. Pada periode berikutnya, perusahaan mengalokasikan biaya perolehan atas aset ke beban selama periode masa manfaat aset terkait. Perusahaan dapat menggunakan metode garis lurus untuk alokasi ini, serta alokasi sistematis dan rasional lainnya. Next. Ketentuan kontrak yang membebani. Terkadang perusahaan memiliki apa yang disebut sebagai kontrak yang memberatkan. Kontrak-kontrak ini adalah kontrak-kontrak yang ada di biaya yang tidak dapat dihindari untuk memenuhi kewajiban melebihi manfaat ekonomi yang diharapkan atau diterima. Contoh kontrak yang memberatkan adalah kerugian yang diakui atas unfavorable non-cancelable komitmen pembelian yang terkait dengan item persediaan. Biaya yang diharapkan harus mencerminkan biaya bersih paling sedikit untuk keluar dari kontrak yang lebih rendah dari yang pertama, biaya pemenuhan kontrak, yang kedua kompensasi atau hukuman yang timbul dari kegagalan untuk memenuhi kontrak. Untuk ilustrasinya, asumsikan bahwa fakta yang sama seperti di atas contoh Sumart. Biaya yang diharapkan untuk memenuhi kontrak 200.000
Namun Sumart dapat membatalkan sewa dengan membayar denda sebesar 175.000. Di dalam kasus Sumart harus mencatat kewajiban sebesar 175.000. Next. Ketentuan restrukturisasi. Akuntansi untuk ketentuan restrukturisasi kontroversial. Setelah perusahaan membuat keputusan untuk merestrukturisasi bagian dari operasi mereka, mereka memiliki godaan untuk membebankan biaya sebanyak mungkin untuk ketentuan ini. Alasannya, banyak yang percaya analisis sering mengabaikan biaya ini sebagai bukan bagian dari melanjutkan operasi dan karena itu agak tidak relevan dalam menilai kinerja perusahaan secara keseluruhan. Mengubur biaya sebanyak mungkin dalam ketentuan restrukturisasi sehingga memungkinkan perusahaan untuk menyediakan prestasi yang lebih optimis dari hasil operasi saat ini. Satu hal yang pasti, perusahaan tidak boleh diizinkan menyediakan untuk masa depan kerugian operasi pada periode berjalan ketika memperhitungkan biaya restrukturisasi. Mereka juga tidak diizinkan untuk membebankan biaya operasi dalam klasifikasi biaya restrukturisasi. Restrukturisasi didefinisikan sebagai program yang direncanakan dan dikendalikan oleh manajemen dan mengubah secara material baik ruang lingkup usaha yang dilakukan oleh perusahaan atau cara bisnis itu dijalankan. Contoh restrukturisasi adalah penjualan lini bisnis, perusahaan struktur manajemen seperti menghilangkan lapisan manajemen atau penutupan operasi di suatu negara. Bagi perusahaan untuk mencatat biaya restrukturisasi dan kewajiban terkait, itu harus memenuhi persyaratan umum. Persyaratan untuk ketentuan pencatatan yang dibahas sebelumnya. Next. Berikut adalah yang termasuk biaya langsung tambahan. Yang pertama ada biaya pemutusan hubungan kerja atau PHK berhubungan langsung dengan restrukturisasi. Yang kedua, biaya pemutusan kontrak seperti denda penghentian sewa. Yang ketiga, ketentuan kontrak yang memberatkan. Untuk biaya tidak termasuk ada investasi dalam sistem baru, pemanfaatan fasilitas yang lebih rendah, biaya pelatihan atau relokasi staf, biaya pemindahan aset atau operasi, biaya administrasi atau pemasaran, alokasi overhead perusahaan, dan biaya operasi masa depan yang diharapkan atau operasi yang diharapkan kecuali jika berhubungan dengan kontrak yang memberatkan. Next. Selanjutnya ada asuransi diri. Seperti dibahas sebelumnya, kewajiban tidak dicatat untuk risiko umum, misalnya kerugian yang mungkin timbul karena kondisi ekonomi yang diharapkan buruk. Demikian pula perusahaan tidak mencatat kewajiban untuk lebih spesifik risiko masa depan seperti tunjangan untuk perbaikan. Pos-pos ini tidak memenuhi definisi kewajiban karena mereka tidak timbul dari transaksi masa lalu, tetapi berhubungan dengan peristiwa masa depan. Beberapa perusahaan mengambil polis asuransi terhadap potensi kerugian dari kebakaran, banjir, badai, dan kecelakaan. Perusahaan lain tidak, alasannya karena beberapa risiko tidak dapat diasuransikan. Tarif asuransi adalah penghalang. Atau perusahaan membuat keputusan bisnis untuk mengasuransikan diri. Asuransi diri adalah item lain yang tidak diakui sebagai profesi. Terlepas dari namanya, asuransi diri bukanlah asuransi, tetapi asumsi risiko. Perusahaan apa saja yang menanggung risikonya sendiri menempatkan dirinya pada posisi menimbulkan biaya atau kerugian pada saat terjadinya. Ada sedikit pembenaran teoritis untuk pembentukan kewajiban berdasarkan tuduhan hipotesis untuk biaya asuransi. Next. Pengungkapan terkait ketentuan. Pengungkapan terkait dengan ketentuan sangat luas. Perusahaan harus menyediakan rekonsiliasi saldo awal hingga akhir untuk setiap kelas ketentuan utama. Mengidentifikasi apa yang menyebabkan perubahan selama periode. Selain itu, provisi harus dijelaskan dan waktu yang diharapkan dari setiap arus keluar diungkapkan. Jika pengungkapan tentang ketidakpastian yang terkait dengan arus keluar yang diharapkan, serta yang diharapkan penggantian harus disediakan. X.
kontingensi. Tujuan pembenaran 3, yaitu jelaskan akuntansi untuk kerugian dan keuntungan kontingensi. Next. Dalam pengertian umum, semua ketentuan bersifat kontingen karena tidak pasti dalam waktu atau jumlah, namun IFRS menggunakan istilah kontingensi untuk kewajiban dan aset yang tidak diakui dalam laporan keuangan. Kewajiban kontingensi. Liabilitas kontingensi tidak diakui dalam laporan keuangan karena merupakan satu, kewajiban yang mungkin atau belum dikonfirmasi sebagai kewajiban kini. Yang kedua, kewajiban kini yang kemungkinan pembayarannya tidak besar, atau yang ketiga itu kewajiban kini yang estimasi kewajibannya tidak dapat dibuat secara andal. Contoh kewajiban kontingensi adalah yang pertama itu ada gugatan yang hanya memungkinkan kerugian bagi perusahaan. Yang kedua, jaminan yang berkaitan dengan kolektibilitas piutang. Kemungkinan arus keluar dalam penyelesaian sangat kecil. Perusahaan harus mengungkapkan kontingen liabilitas kontingensi pada akhir periode laporan. Memberikan deskripsi singkat tentang sifat liabilitas kontingensi dan jika praktis. Yang pertama itu perkiraan dampak keuangannya. Yang kedua, indikasi ketidakpastian yang berkaitan dengan jumlah atau waktu arus keluar. Yang ketiga, kemungkinan penggantian apapun. Next. Selama tahun 2018, Divisi Peralatan Borloward telah menandatangani perjanjian pembagian risiko 25% dengan Caterpillar Finansial di Afrika Selatan dan Portugal. Perjanjian pembagian risiko hanya terkait dengan profil risiko finansial di Afrika Selatan, risiko pelanggan tertentu yang telah disepakati dan terkait dengan eksposur saat gagal bayar, dikurangi pemulihan apapun. Pada 31 September 2018, eksposur maksimum jaminan ini diperkirakan sebesar 278 juta. Namun pada bulan Oktober 2017, bisnis Borloward Equipment South Africa atau BWE SA menerima pemberitahuan dari Komisi Persaingan bahwa sedang menyelidiki keluhan terhadap pabrik kontraktor sewa asosiasi di mana Borloward Equipment menjadi anggotanya. Masalah yang sedang berlangsung tetapi tidak ada tindakan telah diambil oleh otoritas persaingan. Perusahaan dan anak perusahaannya terus-menerus tunduk pada berbagai audit, pajak, dan bea cukai di wilayah di mana ia beroperasi. Sementara dalam banyak kasus perusahaan berhasil mempertahankan posisi pajak yang diambil. Hasil dari beberapa audit masih diperdebatkan, di mana berdasarkan penelitian kami sendiri dan saran dari penasihat hukum eksternal, kami yakin ada kemungkinan yang kelompok yang ditemukan bertanggung jawab. Profesi yang memadai telah diakui dan dalam laporan keuangan. Next. Aset kontingensi. Aset kontingensi adalah aset yang mungkin timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya akan menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya peristiwa masa depan yang tidak pasti, yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali perusahaan. Aset kontingensi tipikal adalah yang pertama itu kemungkinan penerimaan uang dari hadiah, sumbangan, dan bonus. Yang kedua, kemungkinan pengembalian dana dari pemerintah dalam sengketa pajak. Yang ketiga, kasus pengadilan yang tertunda dengan kemungkinan hasil yang menguntungkan. Aset kontingensi tidak diakui pada pelaporan posisi keuangan. Jika realisasi dari aset kontingensi hampir pasti tidak lagi dianggap sebagai aset kontingensi dan diakui sebagai sebuah aset. Hampir pasti secara umum ditafsirkan menjadi setidaknya probabilitas 90% atau lebih. Next. Presentasi dan analisis. Tujuan pembelajaran 4. Tunjukkan bagaimana menyajikan dan menganalisis informasi terkait kewajiban. Penyajian kewajiban lancar. Dalam praktiknya, kewajiban lancar biasanya dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan pada nilai jatuh tempo sepenuhnya, karena periode waktu yang singkat seringkali kurang dari 1 tahun. Perbedaan antara nilai sekarang dari kewajiban lancar dan nilai jatuh tempo biasanya tidak besar. Profesi menerima sebagai tidak material setiap pernyataan sedikit berlebihan dari kewajiban yang dihasilkan dari membawa kewajiban lancar pada nilai jatuh tempo. Akun kewajiban lancar biasanya disajikan setelah kewajiban tidak lancar dalam laporan dari posisi keuangan. Dalam bagian kewajiban lancar, perusahaan dapat membuat daftar akun dalam urutan jatuh tempo, dalam urutan jumlah, atau dalam urutan preferensi
likuidasi. Ilustrasi 13/19 menyajikan kutipan yang diadaptasi dari laporan keuangan Wilmar International Limited, yaitu perwakilan dari laporan perusahaan besar. Ilustrasi 13/19, aset lancar dan kewajiban lancar, rincian dan informasi tambahan mengenai kewajiban lancar harus cukup untuk memenuhi persyaratan pengungkapan penuh. Perusahaan harus dengan jelas mengidentifikasi kewajiban yang dijamin, serta menunjukkan aset terkait yang dijadikan jaminan. Jika tanggal jatuh tempo kewajiban dapat diperpanjang, perusahaan harus mengungkapkan detailnya. Perusahaan tidak boleh mengimbangi kewajiban lancar terhadap aset yang akan mereka terapkan pada likuidasi mereka. Seperti dibahas sebelumnya, utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun diklasifikasikan sebagai kewajiban lancar. Analisis kewajiban lancar, yaitu perbedaan antara kewajiban lancar dan tidak lancar adalah penting. Ini memberikan informasi tentang likuiditas perusahaan. Likuiditas mengenai suatu kewajiban adalah waktu yang diharapkan untuk berlalu sebelum pembayaran. Dengan kata lain, kewajiban yang akan segera dibayar adalah kewajiban lancar. Perusahaan yang liquid lebih mampu untuk menahan krisis keuangan. Juga, ia memiliki peluang yang lebih baik untuk mengambil keuntungan dari investasi peluang yang berkembang. Analis menggunakan rasio dasar tertentu seperti arus kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi untuk saat ini kewajiban, dan rasio perputaran piutang dan persediaan. Untuk menilai likuiditas, dua rasio lain yang digunakan untuk menguji likuiditas adalah current ratio dan asset test ratio. Rasio saat ini, rasio lancar adalah rasio total aset lancar terhadap total kewajiban lancar. Ilustrasi 13/20 menunjukkan rumusnya, yaitu current ratio sama dengan current asset dibagi current liabilities. Rasio sering dinyatakan sebagai cakupan berkali-kali. Kadang-kadang disebut rasio modal kerja karena modal kerja adalah kelebihan aset lancar atas kewajiban lancar. Rasio lancar yang memuaskan tidak memberikan informasi tentang porsi aset lancar yang mungkin terikat dalam persediaan yang bergerak lambat. Dengan persediaan, terutama bahan baku dan barang dalam proses, ada pertanyaan tentang berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengubahnya menjadi produk jadi, dan apa yang dapat akhirnya akan direalisasikan dalam penjualan barang dagangan. Menghilangkan inventaris bersama dengan biaya dibayar di muka dari jumlah aset lancar mungkin memberikan informasi yang lebih baik untuk jangka pendek kreditur. Oleh karena itu, beberapa analis menggunakan rasio asitas sebagai pengganti rasio lancar. Rasio asitas. Banyak analis menyukai uji asam atau rasio cepat yang menghubungkan total kewajiban lancar dengan uang tunai, investasi jangka pendek, dan piutang. Ilustrasi 13/21 menunjukkan rumus yang rasio ini. Asitas rasio cash ditambah short term investment ditambah net receivable dibagi current liabilities. Untuk mengilustrasikan perhitungan kedua rasio ini, kami menggunakan informasi untuk Wilmar International Limited pada ilustrasi 13/9. Ilustrasi 13/22 menunjukkan perhitungan arus dan rasio asitas untuk Wilmar, yaitu current ratio, current asset dibagi current liabilities, yaitu sebesar 25.466.149 dibagi 12.628.866, yaitu hasilnya 2,02 times. Lalu yang kedua, asitas ratio, itu sebesar 16.087.546 dibagi 12.628.866, yaitu hasilnya 1,27. Soal dan jawaban. 12.6 Pencatatan dan amortisasi barang tidak berwujud. Powerglic PLC yang diselenggarakan pada tahun 2021 telah menyiapkan satu akun untuk semua aset tidak berwujud. Ringkasan berikut mengungkapkan entry debit yang tercatat selama tahun 2022. Yang pertama, ada purchase patent sebesar selama 8 tahun sebesar 380.000. Lalu ada goodwill sebesar 360.000. Lalu pada tanggal 7 purchase franchise selama 10 tahun, expiration date-nya tanggal 7 tahun 32 sebesar 450.000.
Pada tanggal 8, payment of copyright-nya selama 5 tahun sebesar 156. Yang terakhir, development cost to increase the value of the patent itu sebesar 215, sehingga totalnya 1.561.000. Instruksinya, siapkan entry yang diperlukan untuk menghapus akun aset tidak berwujud dan untuk membuat akun terpisah untuk jenis yang berbeda dari aset tidak berwujud. Membuat entry per 31 Desember 2022, mencatat semua yang diperlukan amortisasi, dan mencerminkan semua saldo secara akurat pada tanggal tersebut. Gunakan amortisasi garis lurus. Jawabannya, patennya sebesar 380.000, goodwill 360.000, franchise-nya 450.000, copyright-nya 156.000, research and development expense-nya 215.000, terhadap intangible asset 1.561.000. Lalu ada amortization expense-nya sebesar 83.000, ada patennya 380.000 dibagi 8 sehingga nilainya 47.500 di kredit. Yang kedua, franchise-nya sebesar 22.500 dari 450.000 dibagi 10 dikali 6/12. Lalu ada copyright sebesar 13.000 dari hasil 156.000 dibagi 5 dikali 5/12. Lalu balance of intangible asset as of Desember 31, 2022, patennya sebesar 380.000 dikurang 47.500, sehingga totalnya $332.500. Yang kedua, goodwill-nya tetap 360.000, franchise-nya 450.000 dikurang 22.500, sehingga nilainya $427.500. Lalu yang terakhir ada copyright sebesar $156.000 dikurang $13.000, sehingga hasilnya $143.000. Lalu E12.14, penurunan hak cipta. Berikut ini informasi terkait dengan hak cipta yang dimiliki oleh Botticelli Company di 31 Desember 2022. Biaya sebesar 8.600.000, jumlah tercatat 4.300.000, jumlah yang dapat dipulihkan 3.400.000. Asumsikan bahwa Botticelli Company akan terus menggunakan hak cipta ini di masa depan. Per 31 Desember 2022, hak cipta diperkirakan sebesar memiliki sisa masa manfaat sebesar 10 tahun. Instruksi yang A, buatlah ayat jurnal jika ada untuk mencatat penurunan nilai aset pada 31 Desember 2022. Perusahaan tidak menggunakan akumulasi akun amortisasi. Yang B, buatlah ayat jurnal untuk mencatat beban amortisasi tahun 2023 berkaitan dengan hak cipta. Yang C, nilai wajar hak cipta pada tanggal 31 Desember 2023 adalah 3.500.000. Lalu siapkan entry jurnal jika ada yang diperlukan untuk mencatat kenaikan nilai wajar. Jawaban untuk yang A, pada Desember 31, 2022, loss on impairment sebesar 900.000 di debit terhadap copyright sebesar 900.000. Carrying amount-nya 4.300.000, fair value-nya 3.400.000, sehingga loss on impairment-nya 900.000. Note, asset fails recoverability test future cash flow itu 4 juta, lebih besar dari carrying amount sebesar 4.300.000. Lebih kecil daripada carrying amount 4.300.000. Yang B, copyright amortization expense-nya 340.000 terhadap copyright sebesar 340.000. New carrying amount-nya 3.400.000, useful life-nya 10 tahun, sehingga hasil amortization per year-nya $340.000. Untuk yang C, itu nggak ada jurnalnya, karena restoration of any impairment lost in net for asset held for use. Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Selebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.